almarhum ya, almarhum. Kan bahasa beliau kan bahasa Malaysia, kadang-kadang kita nggak terlalu paham ya. Singapura ya, Melayu ya. Melayu ya, makanya kemudian kalau Ustadz Azwa yang jelasin kan agak lebih connect. Saya juga belum nggak berani nanya, Ustadz Azwa itu asalnya dari mana, Bang? Dari Medan Aceh. Medan Aceh. Oh gitu. Dia kelahiran Medan. Oh iya, siap. Tapi stay di Batam, udah lama di Batam. Betul. Yang saya dengar beliau menjelaskan beliau stay di Batam ya. Bang Iing udah dapat asas juga Bang Iing ya? Bang Iing monitor. Asas. Oh, 1 sampai 16. Belum. Oh ya benar ya. Ada masuk grup ada ya? Belum lah. Belum. Kalau dapat asas biasa dibagikin Bang Hasan. Iya. Ya gak apa-apa lah Bang Iing. Nyimak aja dulu Bang Iing. Kira-kira setuju, oke, hati ngasih. Iya, kita silakan. Karena nggak ada paksaan juga kan. Nyimak aja tuh. Tak apa-apa. Jadi yang belum paham itu dikongsikan gimana yang membuat kebingungan. Nyaman. Banyak pun nggak apa-apa Bang ngomong-ngomong. Ya bertentangan. Bisa dirubah. Mubrom, ya. Ya benar. Jadi takdir mu'alaf dan takdir mubrom itu kedua-duanya dari Allah. Jadi makanya itu sejarah Imam Syafi'i sama gurunya tuh ya, sama Hambali. Jadi sewaktu Imam Syafi'i ke rumah gurunya mau ngambil makanan, harus ikhtiar dulu kan gitu kata Imam Syafi'i. Ya. Datang kata gurunya, dia bilang di sini pun kalau Allah takdirkan boleh makan dapat gitu. Mana bisa kalau nggak berusaha. Itulah ada pertentangan, satu mubrom, satu mu'alaf. Jadi pikirlah Imam Syafi'i mencari dapatnya kurma. Itulah bekerja dulu deh. Ya. Bekerja dulu deh Bang. Bekerja. Jadi dapat, teringat dia sama guru tadi belum makan. Ya. Pulang dia kasihlah makanan. Kan itu cerita mu'alaf. Bercakap Imam Syafi'i, kan aku dapat berusaha. Kan gitu kan? Iya. Datang kata guru, aku juga dapat di sini kau makan. Terakhir ketawalah mereka dua-dua. Benarlah dua-dua itu dari Allah. Yang satu, Imam Syafi'i dia keluar dulu, bekerja, dia dikasih upah, dikasihlah kurma tadi. Assalamualaikum Bang Rudi, Bang Den, Waalaikumsalam, Bang Iing, Bang Pridom, semua. Mengenai takdir Bang Pares. Mengenai takdir nih Bang Prindom tanya. Oh mantap. Bang Iing. Bang Iing, iya. Mantap tuh. Ya. Jadi jelaslah berarti semua tuh dua-dua benar. Semua datangnya dari Allah, benar lah. Ada yang satu dengan berikhtiar dulu, keluar, bekerja, dapat upah, bawa kurma. Sedangkan gurunya tadi di rumah aja berdoa. Ada juga pemahaman. Dia pisahkan. Harus berusaha dulu kan gitu. Itulah yang selalu kita kena dari dulunya kan. Harus berusaha dulu. Ya usaha pun dari sana.
Iya, dia kan otomatis semua. Balik lagi nih Bang Pares, Bang Jihan. Itu kan pemahaman itu begitu dia berkata kun, ya kan? Terciptalah seluruh alam semesta ini kan. Untuk apa dia ciptakan itu? Agar dia bisa dikenal, agar bisa dia diakui. Berarti dia kan butuh pengakuan itu tadi kan. Itu waktu saya belajar Nur Muhammad dulu, waktu umur saya 20 tahun. Ini umur saya udah 54. Oh, bisa jadi itu bahwa di pesantren saya itu dulu memang dia pernah belajar itu. Kok saya gak ikut ke sana ya? Makanya siapa kan kuat itu Bang Pares. Tapi kita menerima ya, insya Allah. Macam Buya, bukan kita dan gibah ya. Tidak. Kuciptakan hanya untuk mengenal. Kan ke situ kebanyakan kan Nur Muhammad orang itu. Iya. Tadi kan ada Ustaz ngomong, Allah kan memperkenalkan diri dia sebatas yang dia mau, ya kan? Kan ada yang ngomong itu. Karena dia itu maha, kita ini terbatas, memang nggak mampu untuk mengenal dia sekenal-kenalnya. Nggak mampu, terbatas kita. Banyak orang yang coba untuk mengenal melampaui batas. Gila, sengit. Iya. Nah itu yang saya maksud itu Bang Dodi, bukan begitu tadi pertanyaannya itu. Ustaz kan tadi jawabnya ke situ ya. Jadi seolah-olah Allah itu apa tadi barusan kata Bang Dodi? Kepingin dikenal mana tadi. mampu lah kita kan. Kita ini kan terbatas gitu. Maha terbatas bisa dibilang gitulah kita nih maha terbatas. Kalau Allah itu maha tidak terbatas. Pertanyaannya itu begini, ketika dia awal gitu kan, awalu itu tidak ada siapa-siapa, tidak ada apa-apa, hanya dia saja gitu kan. Nah, tiba-tiba Allah tuh mau nih. Jadi seperti punya kemauan gitu. Dia ciptakanlah jagat raya ini berikut pengisinya gitu. Nah itu tujuannya itu untuk apa gitu kan? Tujuannya kan sudah jelas tadi Bang Den tuh. Iya, jelaskan untuk ibadah gitu kan. Supaya kita ini terus bersandarkan sama kursi, ayat kursi tadi, hadis gitu kan. Karena pada mulanya aku ini tersembunyi gitu kan, dan aku ingin diketahui gitu kan, maka aku ciptakanlah makhluk supaya dia mengetahui, dan mereka pun mengetahui melalui aku. Itu kan kata Allah tuh di ayat di hadis kursi. Nah maksudnya pas ketika awal-awal ini, ketika Allah itu berkata kun, kenapa harus dikatakan kun? Terciptalah segala sesuatu gitu kan. Kenapa dia nggak sendiri saja sudah dengan kekekalannya gitu? Jadi gini. Makanya itu dia bilang itu Bang Denny sebentar dulu. Makanya dia bilang itulah sifatnya jaiz Allah. Nah itu menurut pendapat mereka yang bertanya kepada saya gitu kan. Jadi itu kan kamu sudah jawab, saya bilang. Kalau memang kamu mengartikan sifat jaiz Allah itu begitu, tergantung kemauan dia, mau dibikin mau tidak, jagat raya ini ya terserah Allah. Ya berarti kan Allah punya kemauan dong katanya. Berarti butuh dengan kita. Nah di situ miss-nya Bang Dodi. Tapi ada simple ya Bang Jihan tadi ini baru dapat. Iya bilang aja dia punya kemauan, tapi kemauan dia beda dengan kemauan kita. Kemauan dia tidak terbatas yang tidak bisa diakal kita. Kan kemauan. Jadi coba itu lebih simple lagi. Tapi kalau dia mau pakai dalil yang saya bilang tadi lah, seperti Rasulullah mendapat wahyu dari Jibril, apakah Allah minta pertolongan kepada Jibril? Kan ke situ lah dia. Enggak lah, semua kuasa dia. Kalau masalah apa Bang Dod? Masalah kalau kita ini diberitahu oleh Allah ilmu pengenalan ini, ya tentu saja kita semua kan udah paham ya bahwa sebatas Allah yang Allah mau gitu. Segini loh batasnya gitu. Kita nggak mungkin bisa sempurna gitulah. Ya, sebatas mau dia yang dia kenalkan, dia perkenalkan diri kan dia. Semua sudah tuh paham itu malah. Insya Allah gitu paham. Cuman itu pertanyaannya kayak merasa janggal gitu kan. Kenapa sih Allah mau menciptakan kita jagat raya ini gitu? Apakah dia lebih baik nggak sendiri aja gitu, dengan kekekalannya gitu, nggak usah bikin apa-apa gitu. Seakan-akan dia butuh.
Iya, Saya pernah dipertanyakan itu Bang Jan, tapi alhamdulillah diam. Jadi Allah tuh punya keinginan, dia butuh kita pernah. Tapi saya bawa analogi itu dia diam. Kalau cuma kamu ada awalnya sendiri, kamu masak Indomie itu, saya bilang kan, untuk siapa keinginan kamu itu? Indomie itu ya. Ya kan? Ini tak usah cerita dimakan, suka hati kamu lah, mau kamu lempar kan, mau kamu jadikan apa, saya bilang. Diam deh kan, iya masuk. Nah, tadi yang merinding itu Bang Dodi. Ya, jawaban Ustaz tadi ya. Merinding jawab Ustaz itu tepat dengan yang dikatakan jaiz itu. Sifat jaiz itu satu, tidak boleh bertentangan dengan sifat-sifat yang lainnya. Dan yang kedua tadi, walaupun kita tidak diciptakan, tetap saja Allah itu akan kekal. Dia akan selalu awal ada gitu. Jadi apa butuhnya? Di mana Allah butuh? Nggak ada. Dia Kalaupun tidak diciptakan, dia akan tetap kekal ada. Iya. Gitu. tetap jadi Tuhan deh walaupun tidak ada ciptaan gitulah tuh. Iyalah gitu. Nggak bakalan berubah gitu. Iya. Jadi sesuai dengan sifat dia tadi ya. Wawalu kan. Waalaikumsalam Bang Udin. Ketok dulu Bang Udin kamu masuk. Waalaikumsalam. Iya. Jadi kalau dia misalkan ada sifat wal awalu wal akhir gitu kan. Sementara dia punya harus bersifat awal bersifat akhir. Bergantung kepada makhluk gitu kan. Itu berarti atau harus abadi gitu. Misalkan surga harus abadi, kekal gitu kan. Kenapa kita nggak meminta kekal aja gitu? Berarti ada tandingan dong. Iya. Gugur dong akhirnya nanti pas wal awal wal akhir itu. Iya, harus setara sama dia berarti kan brother tadi. Sifat zaiz itu ya jangan bertentangan dengan sifat yang lainnya, khususnya yang ada di Al-Qur'an itu kan. Betul ya. Nah itu bagus logika kan. Hati kita pengasih kan. Ya kalau memang masuk di akal gitu, itu langsung tenang gitu hati. Makanya itu merinding saya tadi tuh. Tersentak ya. Hati tadi ya. Waduh, ini jawabannya benar nih. Ya. Bang Tandanya bahwa dia itu nggak butuh, Bang Dodi. Tandanya dia itu nggak butuh. Kalau dia mau, dia juga nggak bakalan bikin kok kita jagat raya ini. Dia akan tetap kekal juga kok. Iya, saya nyimak tadi bener. Insya Allah tadi. Itu pertanyaan dulu pernah tuh Bang Jihan, makanya saya bilang dulu. Orang-orang Assalamualaikum Bang Siwong. Ini mau lagu Roma atau lagu iklim ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nurut Bang Ciwong. Itu dulu pernah dulu Bang Jihan. Pertanyaan lanjut. Kita dulu kan berkumpul tuh Bang Jihan, segrup bahasa satu aliran yang saya ada ini dulu kan. Kumpul itu pertanyaan tuh, waduh, pertanyaan kalau kita ini bisa syirik kita beneran. Iya. Pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Nah, mulailah bernarasi kayak gini. Jawaban kayak gitu. Kalau kita nih janganlah melampaui batas, janganlah pertanyaannya. Allah asas itu berapa itu ya? Ayah itu menjelaskan itu yang dia buat analogi itu ada asas. Saya udah baca tuh Bang. Yang kayak gimana tuh? kalau kita nggak wujud kali Bang Denny itu. Tadi mana lah di situ ada dia bilang gitu. Kalau cuma kita aja yang ada, kata dia kan. Itu mungkin pertanyaan gitu. Terus kita mandi sendirian di kamar mandi. Oh, di asas 1-16 itu. Ya di asas itu. 3. Itu kan jawaban dia, analogi. Jadi kita nyanyi-nyanyi di kamar mandi, nyanyi. Siapa yang kita hibur lagi? Ya diri sendiri tadi. Di asas 3 tuh Bang, di asas 3. Mungkin Bang apa tadi yang baru mempelajari asas ada di asas 3 tuh. Begitu ya berkata kun tadi tuh. Di asas 3 tuh. Kalau di 4-nya lain lagi kisahnya tuh. Kalau di asas 4 tuh orang yang mau masuk kamar mandi digelapin kamar mandinya. Kenapa kamu gelapin? Oh itu kayak gitu. Itu masalah ini aurat. Saya tahu karena malu. Zat dia tuh dibaiknya di mana-mana. Iya, Masya Allah. Dia tembok, dinding itu malu saya.
Itu persis tuh pernah saya rasakan kayak gitu tuh Bang Dodi. Bener lah ini. Jadi nggak ada lagi tempat kita sembunyi. Memang Iya. kecil bener dunia alam semesta ini bener. Memang Bang Dodi. Jadi yang ya maksudnya yang baru-baru ikutan ini memang 16 asas itu harus dibulak-balik lah. Iya. Pokok-pokok dasarnya Baru bener. asas 16 itu kan masih agak ketika kesimpulannya kan masih banyak yang ini juga. Saya aja sampai sekarang masih nyimak ya. Iya. Ada suka kadang kekeliruan kita kadang-kadang bener. Harus dibulak-balik. Asas 16 adalah pokoknya kuncinya bener. Kalau Tapi Bang kalau- sering di screenshot ya. Ya itulah awal saya Saya itu sampai ditulis biar melekat gitu, ingat. waktu udah siap asas 16 itu dulu, itu banyak saya screenshot sampai dilihat Ustadz Akil saya awal pertama di Batam. Sebelum jumpa ayah itu kan, ada bulan puasa dulu. Iya, kenapa bisa begini? Inilah Ustadz bilang. Apa kata Ustadz? Begitulah, udah dapat pun tetap masih haus ya. Iyalah harus mampet Ustadz, saya bilang. Perlulah Cuman agak kesulitannya Bang Dodi, itu kan teksnya doang ya, bahasa Indonesia gitu. Jadi hadis ini nih sekarang saya suka cari gitu kan, kalau di ayat gampang lah, kita tinggal buka aja kan, ayatnya sudah ada di situ kan. Di screenshot kalau hadis pun tetap ada bacaannya di bawah Ibnu Majah halaman sekian Iya. BK sekian. Kan ada. Cuman kita kesulitan di sini Bang Deni, Bang Jihan, yang gospel itu, ya kan? Nah gospel ya, Tetap pakai Google, tapi saya punya itu Bang Dodi, Oh ada ya. punya itu Barnabas. Saya sampai banyak membaca kisah Barnabas tuh gara-gara itu. Saya buka di gospel. Ya tinggal mencocokin sama ayatnya aja kan di Al-Quran gitu. sama gospel itu ya. Gak beda jauh sih sebenarnya. Ya halaman berapa kan di situ jelas. Karena tauhidnya Nabi Isa murni, dia belum ada pemahaman syariat. Enak lo ngaji di situ deh. Ya betul. Yang dikisahkan tentang itu kan dari gospel saya dapat bagian yang dia bilang kepada Barnabas ya. Ada pohon itu udah lama tidak berbuah, kebun itu kan. Jadi dibilangnya sama yang tukang kebunnya, kalau nggak ada berbuah, tebas saja, nggak ada faedahnya, ganti pohon lain, kata yang punya kebun kan. Datang tukang kebun, tunggulah, biar saya potong dulu ujung-ujungnya, kasih tempo waktu, mana tahu berbuah. Dikasih tahu bikin sama yang punya kebun. Oke lah, kalau tak ada gunanya, bagus dibuat ini gitu. Pohon yang lain kan ada untungnya gitu. Gantikan gitu. Jadi ditanya Nabi Isa itu ke Barnabas, kamu tahu nggak itu kias itu? Gitu. Nggak tahu kata Barnabas. Dijelaskan Nabi Isa di situ. Yang punya pohon Allah gitu. Langsung gitu bang dia. Ya. Yang tukang kebun hukum-hukumnya. Kebun itulah ciptaan kita semua. Jadi saya tengok referensi itu ada loh di ayat. Ayatnya di Al-A'raf kalau tak salah 129 itu tak satu sampai ke 131. Yang itunya. Yang bunyi arti kata ini kan. Negeri kami makmur atas usaha kami sendiri. Itu dikasih penangguhan tuh. Dijawab lagi Al-A'raf itu juga. Ya, didatangkan Allah lah banjir lalat belatung. Tuh. Waduh, ya. Sampai kan ke itu ayat itu. Sampai ke berapa? Dari saya dapat itu tadaburi kemarin. Kan pengakuan tadi bahwa kemakmuran itu karena hasil usaha dia tadi. Ya. Jadi Allah akan gantikan ya. Ayat juga lagi dari situ ya. Allah akan gantikan umat yang mencintai dia dan Allah pun mencintainya.
Ya di Al-A'raf ya. Ya. Iyalah saya pikir. Jadi tauhidnya Nabi Isa nih, tapi yang dari berdampak hampir sama deh seperti ke Al-Quran, tapi dia banyak ke tauhid semua. Kalau di Al-Quran kan banyak juga bab amaliyah kan, perintah kan. Ya, Pak. Al-Quran kan udah jelas petunjuk, perintah dan larangan kan isi Al-Quran itu. Disuruh berapa? Disuruh Yunus kalau nggak salah. Ada juga dibilang sama Muhammad, jikalau kamu ada keraguan kitab yang saya berikan, suruh buka lagi kitab yang sebelum Al-Quran gitu, agar kamu tidak ada keraguan. Itu Al-Quran juga. Disuruh membandingkan gitu kan. Nah, Cross check lah. Tapi saya tuh merasa senang Bang Denny ada pertanyaan seperti itu gitu kan. iyalah bisa di-sharing kan. Pikiran tuh kan artinya dikuras gitu kan. Saya pun didorong untuk cari lagi. Makanya itu tadi saya jadi ingat asas 16 nih. Makanya saya tadi ingat-ingat lagi gitu. Jadi saya udah lama itu Bang Jihan, yang saya curigai kita ngaji tauhid mengesahkan nggak boleh dua syirik kan gitu kan. Jadi dari Al-A'raf itulah dulu saya curiga. Kalau mengenal ini saya udah dapat kan, ada yang menonton, ada yang ditonton gimana, ada yang mengenal dikenal. Ada yang menyaksikan. Dan saya pernah tanya langsung ke Ustaz. Ustaz, itu surah Al-A'raf itu Allah berkata, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita yang menjawab, menyaksikan itu. Bukankah ada dua kewujudan Ustaz, saya bilang. Alastu birabbikum tadi ya. Satu menyaksikan, satu disaksikan, saya bilang. Jadi dalam dia bilang itu atas pengertian Bang Denny mengaji tidak wujud. Wah, baru dapat. Saya dapat di asas tidak wujud yang ketiga, tak yang keempat itu. Aku tidak wujud. Aku tidak wujud karena ada situ. Soal itu makanya ada dibilang beliau itu di situ. Kalau kamu belum bisa menyerahkan diri secara total, kamu kan nggak nampak lah mahfuz itu. Cuma bisa secara ilmu doang. Kalau kesadaran itu memang dari itulah. Iya juga. Kalau tidak wujud tuh saya tuh lebih mantep yang rahasia akbar itu Bang Den. Rahasia akbar tentang dia semua memang kan ujungnya tak wujud juga kan. Tapi ini judulnya langsung aku tidak wujud. Itu kan dari 1 sampai 10 atau berapa? 10 nggak salah. 10. Iya. Ya betul lah, memang benar banyak-banyak ditonton lagi, diulang-ulang lagi, benar. Itu daging semua itu Bang Jihan. Kasihan gitu ke ustadznya, begitu buka kelas ternyata masih belum ngerti juga. Belum dapat gitu kan. Ya dapat mengenai sifat aja itu udah luar biasa juga itu Ya. Bang Jihan Ya, minimal awalnya mewek sifat itu kan seperti saya lah dulu itu awalnya mewek itu udah kena tuh. Begitu nyampaikan sedikit saja langsung gemeter. Betul. Nah seharusnya tuh kondisinya tuh ketika pas buka kelas tuh udah seperti itu seharusnya. Ya kita baru dulu kan mantap tuh. Bang Jihan rombongan saya juga dulu kan? Enggak lah Bang Dodi dulu dong. Enggak, yang 27 orang. Barang barang itu. Barang. Oh iya ya. Yang 27 orang tuh nggak ada yang nggak nangis, semua nangis. Iya. Cuman 5 orang yang sinyalnya terganggu. Jadi 22 yang dapat. 2 ya. Ya termasuk Bang Cokis dulu. Kenapa ini saya nanya lagi deh. Waktu itu kan itu ngomong-ngomong kemana ya Bang Tanca ya? Ada. Ya, ada semua. Sesekali dia nongol. Yang hilang ini nih, yang Venezuela ini apa?
Yang di luar negeri itu siapa Bang Denny? Pardi apa Supardi? Pardi. Pardi, Bang Pardi. Ya. Itu hilang lah. Tidak ada masalah, yang kena kan tetap kena, nggak kena. Jadi abang-abang ini udah pernah kompi darat semua nih ceritanya. Enggak di Kalau di sini cuma kami bertiga kopi darat. Saya, Bang Dodi, Bang Udin. Oh gitu. Di mana lokasi bang? Lupa saya Bang Denny. Jakarta. Di Jakarta dulu. Siap. Nanti kalau ke sana saya komunikasi. Insya Allah ya. Insya Allah. Tadi Bang Freedom itu dari Bandung ya? Panjang ceritanya, saya Aceh, Jakarta, Bandung nih aktivitasnya. Asli Aceh, awak Aceh. Sekarang Bang. lagi di Bandung sekarang. Oh Aceh. Ya, Lagi di Aceh. Sama. Len alumni SMA Asa Bang Banda Aceh. saya alumni SMA Le. Oh, SMA Le ya. Wow. Ya, Belang. Iya. Jambut HP ya. Iya betul. Alumni Paduk Bang, Sekurung 2. Sekurung Club. Ayo dah mulai. Oh, dah. sekurang peluk. Kita ini. Oh, Yang lain bahasa apa nih? Bahasa robot nih. Oh, dia lebih tua berarti umurnya Bang Udin. Kalau Jangan Bang bilang ini- tuanya nih. Jadi kita turun nih saya kalau dibilang tua nih. Dia alumni SMA keluaran 90 Bang Udin. Masya Allah. SMA 61. Adun Lun ya, abang saya nih. Aduh. Lanjut. Insya Allah ini saya ada silaturahmi ya Bang ya, ketemu kita ya. Iya. Sebenarnya penasaran dengan apa namanya? Ketemu Ustadz langsung ya, tapi rupanya memang jarang ketemu beliau ya. Paling Zoom atau kayak seperti kemarin online via WA aja kita. Oh itu Bang Freedom ada masuk itu waktu WA saya kemarin. Ada bang. Agak telat memang karena saya di jalan sampai rumah, tapi saya masih sempat masuk. Itu Bang sebenarnya udah dibuka itu Bang. Itu udah buka sebenarnya. lah itu kelas. Udah dibuka itu. Iya. Cuman abang terlambat kali ya, nggak dari awal. Dapat deh. Karena kan awal kan kemarin bukan langsung kelas, ngomong-ngomong dulu kan. Iya. Itu dapat gitu. Itu Bang bener lah kata Bang Pares tadi, kalau memang udah dapat itu mengenai sifat tadi, mengenai jetnya tadi, waduh bergegar hati kita, Mantap, gemetar insya Allah, nangis. pas begitu masuk kelas tuh. Kita satu kelas itu nggak ada yang nangis semua Bang, kayak anak bayi. Iya. Kena gegeran tadi itu kan, hati kita tadi kena gegeran. Ya alhamdulillah. Insya Allah lah benar kata Bang nih, kalau udah kena bagian ya, Insya Allah dapat. Yang nggak dapat. Insya Allah kayak gitu. Memang benar kata ilmu ini mencari orang yang menghargai ilmu tadi. Dapat dia ya. Kalau kita nggak mau ilmu, dia pun ilmu itu jauh dari kita. Iya. Oke, dilanjut. Tapi fenomena yang saya perhatikan di beberapa tahun terakhir ini, saya nggak ingat juga, tapi yang jelas istilah aja macam-macam. Ada yang bilang silatun, ada yang bilang apalah, banyak macam lah istilah itu. Tapi pada dasarnya hampir sama. Makanya kemudian di saat kita mendengarkan kajian-kajian yang memang searah lah kalau kita boleh bahasakan, pastinya tidak akan bersinggungan. Insya Allah malah saling menjelaskan. Biasanya begitu yang saya perhatikan. Sinkron ya. Sinkron. Makanya penasaran betul saya dengan apa yang disampaikan Ustadz Azwa ini ya, dari kajian-kajian almarhum yang kita dengar itu kan masih teori-teori ya. Saya belum habis dengar semua memang. Iya. Gitu, tapi pada praktiknya saya lihat banyak samanya ini dengan beberapa yang lain. Insya Allah lah lewat diskusi kayak ini gitu kan, nanti ke Ustaz Azwa juga naik nanti. Karena kayak gini Bang, yang saya lihat Bang kan, karena kita ini kan di Indonesia ini kan banyak pemahaman Nur Muhammad sama Wahdatul Wujud. Kalau Rabitoh tuh sedikit lah.
Nah, yang pemahaman Nur Muhammad sama Waratul Wujud ini yang ada tersilap sedikit lah. Dan itu masih ramai kan di Indonesia. Masih rame. Saya termasuk salah satunya dulu. Begitu naik di Komar Tapi Ustaz. kalau kita belum dapat ini kemarin, kita ke situ juga lah dia. Betul Bang Denny. Saya akuin itu benar. Mesti ke situ karena kita nggak nampak nalarnya. Karena dari ayat Tuduhan itu sama saya kan gitu. Intinya Jabariyah ke saya. Mengenai takdir. Iya. Nah kalau dibawa hukum filsafat hukum saintis maupun hukum agama, kalau cuma dia ada yang pertama dari ayat wal awalu itu kan, dia tidak ada apapun bersama dia, tentu otomatis sebelum disampaikan ayah inilah ya, dari apa dia menciptakan ini? Nah, ya bertanya di situ. Langit, bumi, kan itu dari mana? Tapi kalau pakai hukum filsafat, mau saintis, ya kan, mau agama, mesti dari diri dia. Karena untuk mengesahkan dia, mentauhidkan dia. Kalau sempat ada dari yang lain, batal dia yang awal. Dia yang awal, yang pertama. Ada dua kan? Itu hukum, benar. Jadi di pemahaman inilah yang ditolak. Tapi kalau kita nggak dapat ilmu yang kemarin, kita kelari ke situ, ke Wahdatul Wujud. Nah, orang yang bertanya ini kayak ini Bang Denny, dari diri dia yang mana Bang Denny? Itu salah dibuka di sini. Cuma itu. Saya Cuma dulu ini udah positif ke situ. Udah itu dia berfirman kun kepada siapa? Enggak jelas tuh. Kan salah. Itu kan ayat tuh di Al-Baqarah, di surah Yasin. Itu jelas ayat loh. Lahu. Domirnya kemana? Ke dia lah. ke diri dia lah. Hu itu kan menunjukkan diri dia. Itu satu ke ayat satu secara akli. Mana boleh ada ke orang lain dia berfirman. Karena cuma dia yang ada. Nah, disitulah timbul pemahaman Nur Muhammad. Timbul pemahaman Wahdatul Wujud. Apa yang pertama dia azali kan, dari diri dia. Nah, itulah timbul Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah semua. Makanya pahaman itu masih ada sampai ke sini sekarang. Tuh, Nur Muhammad, Wahdatul Wujud, aduh, macam-macam ya. Alhamdulillah dengan Kalau pemahaman. perhatikan Bang Dodi, kalau Wahdatul Wujud itu biasanya dari min sifati. Iya. Tahuan. Kalau Jabariyah itu dari min af'ali. Perbuatan ya. Sebenarnya simpel Bang Jan. Kalau ada yang menuduh Jabariyah ya, katakanlah Rasulullah itu Jabariyah. Rasulullah berkata, telah ditetapkan ahli celaka dan ahli bahagia. Terus Rasulullah yang ngomong tuh, bilang ada Jabariyah. Ayo berani enggak lo katanya. Banyaklah ayat-ayat yang lain kan. Allah khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kamu berserta perbuatan kamu. Banyaklah. Wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Banyaklah ayat-ayat yang mungkin kuat itu. Allah mengilhamkan baik buruk. Banyak. Bukan kamu yang membun-bun Muhammad, bukan kamu yang melempar, itu lebih jelas. Kopi. Romaira mengopi. Iklim, kalau malam dia iklim. Oh iya. Kalau udah mulai pagi. Mantap benar kopinya.
Itu seputar semua Kepiliong nih. Gimana Bang Ciwok? Bang Ciwok gimana Bang Ciwok? Wis, Kepiliong bawa sampai ke sini. Gimana Bang Ciwok, silakan. itu semua hasil dari para alim ulama, penjelasan-penjelasan tersebut. Sedangkan ayat Al-Quran itu garis besarnya tidak menjelaskan seperti itu. Jadi ditafsirlah sama alim ulama hingga didapatlah yaitu yang tadi yang dibicarakan, dan itu murni alim ulama yang bisanya. Kalau Al-Quran tidak menjelaskan rinci seperti tadi, jadi harus kita tafsir. Makanya banyak pemahaman-pemahaman lain, ada pemahaman wahdatul wujud, Torikoh, Naqsabandiyah, kayak Satiriyah, kayak apalah. Hasil dari pemahaman tadi semuanya itu, dan itu hasil kajian ya setelah membahas dari ayat Al-Quran. Tapi boleh nggak dibilang begini, Bang Ciwong ya? Kita ini sepakat dulu mengikut Nabi Muhammad ya, Rasulullah ya. Ya. Rasulullah mengajarkan pertama hadisnya kuat loh. Tada'uhum aywahid la ilaha illallah, dan 124.000 nabi-nabi termasuk Nabi Muhammad mengenalkan umatnya pertama-tama dahulu kepada Allah yang satu. Itu pertama-tama. Jadi boleh nggak kita bilang orang yang pemahaman syariat, torikat, hakikat, ma'rifat tidak mengikuti Rasulullah? Begini Bang Denny, Rasulullahnya kan sekarang udah nggak ada nih. Oke kan, karena sudah wafat. Nah, penerusnya pelajarannya ini kan dari tabiin, sahabat tabiin, terus dari imam, terus syekh. Nah, terus kesinilah para alim ulama, sebutlah kiai, ustadz, sampai sekarang. Yang memang itu yang tadi Bang Denny katakan, itu harus satu jalur. Nah, yang jadi pertanyaan ini kan beda tafsir ini kan banyak kiai ustadz yang memang berbeda tafsirnya. Secara garis besar Bang Denny, tadi yang harus kita ikutin Rasulullah Muhammad, memang betul. Cuman kan sekarang Rasulnya kan nggak ada, yang jadi permasalahan. Nah, siapa yang memegang gitu loh, ajaran tersebut gitu loh, sampai benar-benar bukti nyata di dalam diri kita gitu lah. Itu yang jadi pertanyaannya Bang Denny. Kalau secara itu, oh ya memang betul seperti itu ya, harus lakukan Rasulullah Muhammad, karena memang Al-Quran ini kan rangkuman semua dari kitab-kitab yang mulai dari suhuf, lembaran, belum ada kitab tuh. Jadi gini Bang Ciwong, ya, kita sepakat dulu. Ini cerita alim ulama tadi Bang Ciwong bilang ya. Al-Quran ini kan untuk sepanjang zaman ya, benar ya? Betul. Iya. Jadi kalau di zaman kita, kalau kita ikut pemahaman, ini ulama namanya, kalau kita ikut ulama yang menafsirkan Al-Quran itu, di zaman dia, kita ikut zaman sekarang, kita tanpa sadar untuk membuat Al-Quran ini satu zaman. Situlah nalar otak kita, ya jelas ya. Maksudnya gimana Bang Denny? Al-Quran ini kan kita sepakat untuk sepanjang zaman. Ya. Jadi ulama dulu membuat hadis-hadis ini kan berdasarkan Al-Quran, benar? Betul. Ya. Jadi kalau zaman kita saat ini sama zaman ulama yang terdulu kan udah jauh beda. Jadi kalau kita ikut pemahaman ulama yang dulu sampai zaman saat ini, kita tanpa sadar mau bawa Al-Quran ini satu zaman. Ke zaman dulu. Itu jadinya. Belum tahu lagi nanti zaman yang akan datang, tak 1-3 miliar tahun lagi lebih terang.
Gak mungkin kita bisa mengikut ulama yang saat ini pula. Iya betul. Karena ulama itu pun menafsirkan Al-Quran kan melalui akal yang diilhamkan. Benar ya? Betul. Sama Jadi dengan ini Bang Denny, sama dengan fikih lah ya. Fikih zaman dulu dengan fikih zaman sekarang kan yang membedakan antara waktu dan kondisi keadaan. Fikih zaman dulu mungkin zaman itu berlaku fikihnya, tapi kan zaman sekarang kan beda, Bang Denny. Kondisinya, zamannya sama tuh. Jadi maksud saya gini, nggak semua hadis yang itu memang ada yang asli, ada yang enggak. Ya sebutlah kalau jam sekarang tuh ada yang soheh, ada yang enggak, kayak gitu. Nah kitanya aja yang selektif, apakah ini hadis ini sesuai dengan Al-Quran atau tidak, itu aja sebenarnya. Jadi sedikit lagi Bang Sura, yang perlu kita tadaburi lagi. Kenapa ahli syariat selalu tidak cocok dengan orang makrifat? Oke. Ini perlu kita garis bawah ya. Oke. Jadi makrifat ini benar telah dikorupsi. Kenapa dikorupsi? Tidak lagi dibawa jalan nabi-nabi. Di situ dulu kita cuma membaca Imam Hambal mengatakan kalau tidak bersyariat tanpa hakikat pasti ya kan? Kalau berhakikat tanpa syariat zindik. Kan itu kan? Dulu kita cuma baca-baca aja gitu, kita ikut, baru kita ikut apa kata Imam Hambal kita sampaikan sama saat ini. Kenapa sih susahnya sekarang mentadaburi? Apa sebab Imam Hambal itu berkata begitu? Itu harus dicari. Ada kok hadis data deh tahun berapa Imam Hambal itu membuat kata-kata begitu. Dari situlah kita dapat kenapa ahli syariat selalu tidak cocok dengan makrifat. Saya ada datanya lengkap loh. Jadi datanya itu Bang Ciwong, kenapa Imam Hambal berkata begitu? Dia sudah tidak suka dengan ahli makrifat yang sudah tidak dibuat jalan nabi-nabi. Dia sindir itu perkataan orang makrifat itu. Yang makrifat dia tidak sholat lagi, berzikir-zikir, pergi ke gua, pergi ke lambu. Orang ini udah muak, orang ahli syariat ini. Itulah terjadi sampai saat ini. Begitu ada timbul baru makrifat jalan nabi-nabi, karena doktrinan dari turun temurun pondok pesantren tidak suka kepada ahli makrifat, tetap itu juga dia bilang. Begitulah sampai mengaji. Baru terbuka. Iblisnya pun benci kan tadi dijawab. Jadi memang kan tadi ya kita selektif gitu ya. Apabila misalkan seseorang, sebutlah siapalah di sini, menyampaikan, oke, sesuai penyampaian, penjelasan, oke. Finalnya itu kan yang kita syariatnya nih, finalnya di syariatnya nih, tahu nggak perbuatan yang apa yang dia seseorang sampaikan itu seperti apa syariatnya itu, ataupun yang harus diperbuat lah. Contoh kemarin kita melakukan ibadah puasa. Secara syariat ya harus puasa dong. Makrifat kan ada yang puasa ada enggak? Itu ya dong. Makanya ya benar. Makanya sekarang ini finalnya begini Bang Denny. Finalnya yang setelah saya kaji ya, finalnya itu apa? Lihat kehidupan sehari-hari orang tersebut. Apakah dia simpelnya nih ya, bahagia atau menderita atau surga atau neraka lah, sebutlah seperti itu. Apakah dia bermasyarakatnya seperti apa, berkeluarganya apakah dia juga rukun, finalnya di situ. Secara penyampaian, penjelasan, hebat dia, semua hebat. Penyampaian, penjelasannya, oke. Bukti nyata yang nggak bisa dibantah. Perilaku dan ucapan dia sehari-hari dalam keluarga dan masyarakat seperti apa itu. Finalnya di situ. Bang Ciwong nih ngomong ke siapa arahnya maksudnya itu ya? Enggak gini, ini atau anunya ya. Mang Udin maksudnya gini.
seseorang itu mempunyai pemahaman entah itu ma'rifat, torikoh ataupun apalah ya, wahdatul wujud, apa jabari segala macam lah. Secara penerangan penjelasan hebat-hebat. Kasih dia. Oke, kita iyain. Kita okein. Cuman di syariat, kenapa harus di syariatnya? Finalnya itu apa? Apa yang dia ucapkan sesuai dengan perbuatannya. Lihat seseorang Oke, dengar ya. Ini kita bawa sejarah dulu langsung, Bang Ciong. Ahli syariat ini di zaman ahli sufi, ahli syariat nggak berkutik. Percayalah, di zaman pengikut tabiin, pengikut tabiin termasuk ahli sufi. Kenapa? Ibadah orang itu lagi luar biasa dari ahli syariat. Puasa hari-hari mengalahkan Nabi Daud. Ininya apa? Ya, ini jelas, buka sejarah. Ahli sufa itu, Abu Hurairah termasuk itu, sampai pingsan-pingsan dia puasa. Dari mulai hari-hari dia puasa, setiap hari malam dia tahajud. Malam dia tahajud. 5 waktu itu udah jadi denyut jantung dia. Apalagi zikrullah dia. Itu nggak berkutik. Zaman orang itu kan ada 3 itu kan umat yang diakui Allah yang waktu pertama. Lepas itu nanti baru yang terakhir. Itu hadis dia. Di zaman aku, di zaman sahabat, kan gitu kan. Dia bilang di zaman tabiin. Setelah itu nanti timbul yang terakhir. Itulah yang dikatakan mujaddid yang turun 1000 tahun sekali. Yang membawakan ilmu Rasulullah yang akan menghabisi bid'ah tarikat ini. Bukan dengan cara paksaan, dengan dakwahan secara nabi-nabi. Terbukti loh sekarang. Kita buka dikit-dikit. Iya. Ya kan? Yang mana dikatakan mengikut Rasulullah, katanya kok bisa ada dari pahaman dari mana nih syariat tarikat hakikat ma'rifat dari mana? Rasulullah nggak pernah ngajar gitu, sahabat nggak pernah, tabiin tak pernah. Itu bukti kan? Iya, ya begini Bang Dede. Kita kan kemarin selesai melaksanakan ibadah puasa, ibadah ya, amaliyah ya. Itu kan berarti jelaslah perintahnya ya kan. 30 hari. Berarti kan yang setahu kita ibadah itu ya di bulan Ramadan. Selain dia yang tadi Bang Dede katakan dia puasa malam itu, nah itu kan tuntunan di Al-Qur'annya nggak ada. Satu tuh seperti itu. Jelas kalau di Al-Qur'an jelas puasanya di bulan Ramadan, Sahru Ramadana. Itu jelas itu kalimatnya. Berarti selain di Sahru Ramadana, ya itu bukan puasa, enggak puasa, itu puasa-puasa yang bukan wajib. Iya, cari dia gini. Yang diharamkan Allah berpuasa itu ada 2 hari raya, dengar ya, 3 hari tasyrik. Kalau selagi daripada itu boleh. Ya boleh, cuman statusnya dia bukan wajib. Yang diwajibkan di Al-Quran itu perintahnya di Sahru Ramadan, di bulan Ramadan. Selain dari itu sunnah lah. Yang tadi katakan itu memang sunnah-sunnah, itulah orang-orang syariat yang memang dia pemahamannya seperti Bang Ciwong udah bawa ke hukum. Kalau mau bawa hukum ya, yang benar-benar perintah di dalam Al-Quran itu, sholat itu untuk mengingat Allah, itu hukum loh. Fi'il apa itu? Tanya Bang Pares. Perintah loh langsung dari Allah, itu wajib hukumnya. Iya, memang perintah. Nah, itu begitu kita tanya ahli ibadah yang tidak ma'rifat, apanya yang diingat? Nah itu kan kalau ahli ma'rifat larikannya itu kan ke Allah lagi. Sedangkan kalau di ahli syariat setelah kita sholat itu kan perintahnya jelas nahi mungkar. Kalau di syariat ya. Itu kalau di syariat ya. Bukan ini Al-Quran, berbaca di Al-Quran. Kalau di ma'rifat larinya itu ke Allah lagi gitu loh. Tidak, kalau ke setiap sholat pun disuruh mengingat juga. Setelah sholat, bukan di dalam sholat, di luar sholat, duduk, berbaring, bekerja, itu ayat semua.
Iya memang. Tuh, kalau soal sholat itu, kalau syariat itu kan secara hukum hakam itu sah dan tidaknya. Kalau di hakikat diterima enggaknya. Jadi gini, Mana mau dipilih? Sah tidaknya atau diterimanya? Atau Ada sedikit lagi ya, tapi dengan kejujuran lah ya, dengan kejujuran Bang Jiwong ya. Percayalah ya, syariat ini terbentuk dari makrifat tapi jalan nabi-nabi. Kalau tidak Bang Jiwong, kalau tidak ya, dia mesti tersilap dalam menyembah sholat, menyembah dalam sholat, bisa menyembah bacaan, bisa menyembah Ka'bah, bisa menyembah tikar sembahyang. Itu bisa tersilap kalau tidak bermakrifat. Wajib, kata Imam Ghazali, wajib kamu mengenal Allah sebelum kamu menyembahnya. Ini hukum kalau mau dibilang wajib. iya. Jadi gini loh, Bang Dani, maksud saya gini loh. Memang syariat secara umum, syariat semuanya di sini kita aja. Maksudnya fokusnya wajibnya apa yang Al-Quran katakan lah itulah syariat. Nah kalau di luar yang tadi dia bilang di luar yang nggak ada di Al-Quran, masuknya sunnah. Itu loh Bang Denny, maksud saya tuh yang Bang Denny tadi bilang sesuai apa perintahnya di Al-Quran. Nah itulah yang wajib, itulah syariat. Oke. Tidak ada perbuatan yang misalkan kita bawa perintah lagi ya, secara Al-Quran ya, secara perintah ya. Wa ma khalaqtul jinnah wal insan illa liya'budun. Itu perintah itu. Tidak kuciptakan, ini tujuan hidup ini Al-Quran. Tidak kuciptakan jin dan termasuk kita manusia yang merasa manusia ya, untuk beribadah. Ya. Poinnya di situ kan jelas tujuannya, untuk beribadah. Baru kita cari apa itu ibadah. Ibadah yang hari-hari kita dalam sholat kita sebut inna sholati wa nusuki wa mahayaya. Sesungguhnya sholat, ibadahku, hidup matiku serahkan kepada Allah. Berarti tujuannya apa? Menyerahkan diri kepada Allah. Hari-hari kita sebut. Tapi kita nggak dapat mentadaburi Al-Quran itu. Kalau sudah kita serahkan diri kita dalam bacaan, ada nggak diri lagi? Mengaku bacaannya udah diserahkan diri. Dan ayat yang lain banyak kali Muhammad itu disuruh diperintahkan menyerah diri. Mau ayatnya di surah Az-Zumar ayat 12, Al-An'am ayat 14. Secara total loh, itu perintah Al-Quran. Iya. Kenapa nggak dilaksanakan, masih ada diri? Maksudnya gini, Bang Denny, saya nggak lari ke diri ya. Itu perkataan Bang Denny ya. Quran loh, bukan saya bilang. Al-Quran itu bukan loh. Iya, maksud saya gini. Yang namanya kita lihat budun, kita kan dari nabudo, abid lah, seorang hamba. Hamba yang mengerjakan itulah ibadah. Apapun itu perintahnya, sebutlah itu ibadah, ya kan? Nah, diri ini hamba. Sebutlah kalau sekarang ya budak lah. Apapun perintahnya beribadah. Coba buka ayat Al-An'am ayat 4. Maksudnya akar kata lihat budun itu akar katanya langsung kita buka. Ya, maksudnya gini Bang Denny. Dengan pasrah di situ, itu kan pasrah itu kan sama dengan Islam, totalitas. Misalkan di perintahnya nikah, sunat, terus bersosialisasi, berpuasa, zakat, segala macam, ya pasrah, totalitas, itulah pasrah. Itulah sesembahan kita. Itu yang dimaksud dengan ibadah. Pasrah dengan sendiri-dirinya, pasrah itu maksudnya apa? Itu kan pasrah kan Islam, berserah diri itu kan kita pasrah dengan perintah dan larangannya. Apa perintahnya, apa larangannya, jangan ya udah kita pasrah. Itulah Islam. Jadi kalau dia belum, ini saya ikut kata Bang Ciwong, kalau hamba Bang Ciwong detail kan ya,
hamba ini tadi kan menyerahkan diri kepada Allah. Kan gitu ya sikit. Yang hari-hari kita sebut. Ibadahku, sholatku, mati hidupku serahkan kepada Allah. Waduh, putus Denny, sinyalnya jelek, Ya, putus sinyalnya. Sinyal siapa Bang Ciwong? Bang Ciwong yang jelek. Putus Bagus semua ini. sinyalnya. Bagus. Bang Ciwong bagus, Bang Denny bagus sinyalnya. jadi tapi kita Putus-putus Om Denny, Om. enggak, kalau enggak jelas, saya bisa putus-putus. insya Allahnya mau kayak manapun Bang Ciwong kena dipahamkan ya ilmu ini. Saya menerima ada pemahaman kayak gini, kayak gitu. Insya Allah saya memandang di dalam. Walaupun orang mau framing saya bilang cuma ngomong-ngomong gitu, terserah. Saya insya Allah nggak ada dendam, nggak ada iri. Ini biar dirunut benar-benar ya. Kalau orang yang ini kalau secara turun kita mengajar ya. Kalau orang masih memandang di luar, tentu ada baik ya. Tentu ada jahat. Tentu ada kulit hitam. Tentu ada kafir. Coba lihat Rasulullah dan para sahabat. Dia tidak memandang di luar. Bilal itu orangnya hitam. Benar. Tapi tetap diagungkan juga. Dia nggak menghina-hina. Kalau memandang di dalam. Rasulullah itu dilempar, dimaki-maki, bikin orang kafir. Tetap dia menerima. Dia tidak memandang di luar. Dia memandang di dalam. Kalau selagi masih memandang kulit, percayalah takkan bisa menerima manusia itu. Iya, tadi begini Om Denny, dari awal Om Denny bernarasi itu putus-putus, saya nggak nangkep. Baru tadi yang nangkepnya, sinyalnya kayaknya jelek. Oh iya. Bang Udin dengar suara saya itu. Bang Udin. Jelas ini Bang Ciwong. Saya nggak ngerti ada apa nih ya antara kok bisa ada putus-putus ke Bang Ciwong. Kalau Itu suara Bang Ciwong, Abang Denny denger jelas nggak? Ini barusan tadi yang Bilal tadi aja yang baru dengar normal lagi. Bang Denny Dari headset itu kayaknya. Kalau saya jelas dengar Bang Udin, Bang Faris jelas. Waduh, berarti sinyal saya yang jelek ya. Makanya saya nggak nyimak tadi. di Bang Ciwongnya itu ya. Coba di cross check lagi. Sinyal. Tapi saya jelas Bang Ciwong suaranya. Kok bisa Abang Denny bisa jelas. Intinya begini Om Denny, Bang Dodi, Freedom, Fares, Pentihan, Bang Udin. Intinya ginilah. Penjelasan penerangan semua kan yang dilakukan sudah ada juga jelas lah. Ada yang semuanya sudah ini. Tinggal di bukti nyata kita untuk diri kita bahwa ini Al-Quran ini sebagai petunjuk pedoman kita selamat dunia akhirat. Bukti nyatanya nih Al-Quran tersebut kita jalankan, itu kelihatan dari perilaku kita, dari keluarga, bermasyarakat dan bernegara, itu aja ya buktinya. Tapi kalau udah penerangan segala macam-macam, oke, bagus-bagus semuanya. Mau maripot ke motoriko ke mau wujud ke apapun, satu aja yang kita lihat sesuai tidak gitulah apa yang diucapkannya dengan perbuatannya itu aja. Di sini kan Bang Ciwong ini kan untuk pembelajaran, maksudnya untuk pemahaman. Kalau dalam hal ini Mang Udin maksud saya gini, saya global semuanya gitu lah. Ini global semua yang tadi dibahas orang-orang yang Marepot, Maripa, yang Toriko, yang semuanya globalnya lah, itu globalnya yang setelah kita kaji global. Bukan buat di sini, enggak. Kita berbicara global ini semua. Jadi global. Bang Ciwong lah kalau untuk kita lah ya. Tapi dengan yang manakah manusia ini satu aja tunjukkan sekarang saat ini yang bisa benar menurut kita sesuai dengan apa yang dia lihat kita perilaku perbuatan sehari-harinya Bang Denny.
dari ucapannya, dari perbuatannya, oh dia ucapan dan perbuatannya, misalkan nih kita ngobrol berinteraksi dengan seseorang siapapun itulah di Komal gitulah ya, kan kelihatan apakah dia merendahkan, meledek, menghina, itu kan udah kelihatan jelas. Al-Quran kan sudah, itu perintahnya kan larangan itu. Nggak bisa Dan kita udah paham. nggak bisa Siapa kita orang yang framing ke situ. Itu dia punya hati udah beda. Ada orang kadang pura-pura akhlak dia baik, tunduk kepala dia kena ada orang di situ, kita bilang bagus, ya kan? Oh bagus lah karena sesuai dengan tapi hatinya bisa benci, kita nggak bisa lihat. Tahap apa kali ada orang tua nih di sini, kita nggak bisa langsung nilai itu. Percayalah Bang Jo, nggak bisa kalau untuk itu. Ada yang pura-pura baik, begini, kan gitu. Bang Denny, begini Bang Denny. Jadi kalau dia sudah pandang di dalam, ya kan? Insya Allah dia ikut baik semua keseluruhan dia. Iya. Kalau semua seperti itu, ya bagus lah. Ya, semuanya manusia, semuanya jadi itu bagus. Saya mau kan, menggiring. kan enggak. Saya mau menggiring secara yang hakikat, ya. Ada orang, katakanlah saya dulu Bang Ciong, saya pribadi, anak saya kan 3 pondok di pesantren, ya. Dua-dua ini saya paksa, dia nggak mau sampai kabur 3 kali. Saya cubit, saya pukuli pas. Memang jelas dia nggak jadi ustadz karena pemaksaan. Itu jelas. Iya, maksud saya gini, Om Denny. Agama ini nggak bisa dipaksa. Memang dia benar. Pondok pakai peci sembahyang, bisa aja dia mengerjakan syariat itu takut kepada saya, bukan lillahi ta'ala. Ini dalam ngaji, umpama ada orang syariat ini semua di Aceh kan terkenal tuh syariat, kalau siang harus pakai tudung berjilbab. Kita lihat dengan mata kulit benar, tapi hati dia bisa dia takut kepada pemerintah, bisa dia takut kepada jiran-jiran tetangga, benar nggak? Iya, maksudnya begini Bang Denny. Ya Bang Denny, maksud saya gini ya. Maksud saya begini, seseorang dalam hal menjalankan syariat, ya kan, misalkan nih, ya dengan berpuja-puji dia jalankan dengan, berarti kan ucapannya itu kan dia penuh dengan pujian-puja, nggak ada saling menghina, ngeledek segala macem lah ya. Itu kan udah ketahuan, berarti dia menjalankan tuh syariatnya sesuai dengan Al-Quran. Berarti oh iya, adapun di hati itu kolbu, ya kita hidayah mah, ya kita nggak bisa mendebak ya yang namanya hati ya. Yang penting menurut saya apa yang dia misalkan ketemu dengan yang lebih tua, ya kita berpuja-puji, bilang seperti apa ucapannya saja ya. Ini jangan Bang Ciwong, Bang Denny, Bang Ciwong, Bang Denny. Coba kita kasih kesempatan yang lain, Bang Pares misalnya, Bang Dido, Bang Pares aja atau Bang Dodi menyampaikan menanggapinya gimana. Akan awalnya tuh begini, maksud Bang Ciwong tuh, ketika ada orang di sana sini, ada kajian ma'rifat gitu kan, mau Wahdatul Wujud kah, mau Nur Muhammad kah, mau Jabariyah kah, ini faktanya orang-orang yang berbicara ma'rifat itu tidak sesuai dengan faktanya, kenyataan di lapangan itu, akhlak mereka itu jauh-jauh dari apa yang dia bahas gitu. Awalnya tuh begitu kan. Betul. Misalkan tadi bulan Ramadan, syahrul Ramadan gitu kan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu sudah jelas-jelas di bulan Ramadan yang dibicarakan soal ma'rifat, tapi dia sambil ngerokok dan ngopi. Nah ini kan udah nggak sesuai dengan akhlaknya gitu. Itu kebanyakan di luar tuh seperti itu. Itu seperti itu. Jadi ini nggak sesuai. Jadi yang Bang Ciwong nilai itu rata-rata gitu kan, orang yang berbicara ma'rifat ini di mana-mana gitu, tapi kok nggak sesuai dengan apa yang dia bicarakan gitu. Nah kalau kita ini di sini, alhamdulillah, insya Allah itulah yang dimaksud kata Bang Denny tadi. Itulah hasil bahwa ma'rifat itu sekarang sudah dikorupsi. Sudah dikorupsi itu banyak-banyak itu sekarang tuh. Makanya maknanya juga sudah berbeda gitu. Kalau
kalau yang kita pelajari di sini, insya Allah lah, alhamdulillah gitu kan, tanako bi akhlaki, kepada pertukaran akhlak yang lebih mulia lagi gitu. Justru Ya. kita itu setelah ada ilmu pengenalan ini, insya Allah kita itu akan lebih tekun Ya. beribadah gitu. Iya, Makanya maksudnya Faktanya yang di luaran itu kan Maka begitu. benar, maka saya ajak tadi kenapa ahli syariat agak benci ke makrifat, karena makrifat sudah dikorupsi. Makrifat yang dibawa jalan nabi-nabi baru dia benar dari awal Rasulullah, sahabat dan tapi kita mengikut itu. Ada juga makrifat yang jalan wali-wali tadi mau kesaktian, mau jadi Nah, Tuhan, nggak merokok, puasa, tapi jangan disamakan semua. ya, Ini mau maksud saya Bang Jihan begini dibinakan. juga ya. Maksud saya kan intinya kan yang tadi, intinya kan dia ucapan dan perbuatan seseorang tersebut itu Ya. berarti kan dia seorang itu berpetunjuk satu kalau dia memang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan Al-Quran atau syariat tadi, ya kan? Itu intinya kan dari ucapan dan perbuatan seseorang. Ya, Itu jadi aja. Bang Ciwong ini hanya ingin menilai begini Bang Denny. Hanya ingin menilai gini. Nanti orang itu mau bicara apapun terserah, mau makrifat kah, mau jabariyah, mau. Yang penting saya bisa melihat bagaimana dia bertingkah laku, bagaimana dia berakhlak, bagaimana dia berperilaku gitu kan. Kalau tidak sesuai dengan apa yang dia bicarakan, bohong itu, makrifat apaan itu. Nah itulah yang dimaksud Bang Denny itu. Itu sudah dikorupsi justru kalau masih ada yang seperti itu gitu. Ya itu Dia nggak paham. maksudnya. Maksud saya kan ya itu intinya pembuktiannya yaitu yang di ucapan dan perilaku seseorang tersebut, apa yang dia sudah disampaikannya, itulah pembuktiannya. Itu aja kalau saya. Intinya seperti itu. Iya. Memang kalau yang benar-benar itu kan kita juga Bang Den ya di sini kan kita bisa menilai kan. Orang itu kalau memang yang sudah terkena ya kena gitu kan. Kalau yang enggak ya enggak. Nggak bakal berubah juga sih sebetulnya. Gitu kan. Ya. Kalau yang kena kita bisa tahu kok kelakuannya gimana gitu. Iya, itu doang maksud saya. Bukan Jadi saya Bang Ciwong, enggak. perkara akhlak ini ya, atau tingkah laku, kalau bawa ke dalam, ada lagi yang mengatakan kalau ini agak lumayan Bang Ciwong ya, dibenarkan atas kebijaksanaan tapi tidak benar-benar benar. Paham Bang Ciwong ke situ? Orang bijaksana ini, ya kan? Dilihat orang, dia pikir di framing orang lah, dibenarkannya yang bohong, tapi bukan benar-benar. Contoh nyata ini, contohnya Rasulullah itu disediakan Sayyidatina Aisyah makanan asin. Ditanya bikin Sayyidatina Aisyah itu enak kata Rasulullah. Apakah Rasulullah berbohong? Bukan. Dibenarkan atas kebijaksanaan, tapi dirasakan bikin ditinggalkan Rasulullah sedikit makanannya agar mendapat kebenaran dari Allah itu sendiri. Mana bisa dinilai? Ada orang cara mengajar dia secara mulutnya kasar, datang orang framing, wah mulut orang seorang makrifat mulut kasar, nggak bisa kita langsung framing. Itu yang saya mau maksudkan. Itu pelajarilah itu, dibenarkan atas bijaksana. Itu masuk akhlak juga, itu termasuk akhlak. Akhlak ini luas, jangan satu. Dimakan bikin Rasulullah depan sahabat itu anggur masam atau apa kurma masam tuh bangnya, ya kan? Dihabiskannya. Itu akhlak, bukan bohong. Memang pada faktanya juga saya juga pernah kok menyaksikan ini orang ngomongnya makrifat gitu kan, tapi kok kayak gitu sambil ngerokok sambil ngopi, kok nggak tahu malu gitu kan. Memang itu bukan hak saya juga, itu sudah peran lah gitu kan. Dibagi yang tahu kan begitu Bang Den gitu kan, nggak mungkin saya harus kamu dulu, nah, itu sama aja dong kalau kita itu bagi yang udah tahu.
bawa sejarah mungkin semua ada favorit nih sejarah aslinya yang ulama Maroko tuh mimpi Rasulullah mendatangkan 3 kali, ada orang di sana ahli surga, ya kan? Dia nggak pernah sholat sama sekali, tapi uang gaji dia kasih sebahagian kepada anak yatim dan janda. Di akhir kalam dia sholat sama-sama meninggal langsung. Kita nggak bisa, karena kita masih bergantung kepada Allah sampai akhir hayat. Kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan. Maka kita insya Allah bisa menerima. Nggak mau kita justice orang kayak gini kayak gitu. Tapi ini masuk nggak Bang Den? Kalau misalkan ada kondisi semacam itu gitu ya, yang kata Bang Den itu kan, iya katakan iya, tidak katakan tidak. Ya, Kalau memang untuk itu belajar, salah ya katakan salah gitu kan. Bisa nggak seperti itu? Masuk nggak kira-kira? kalau mengajar kita katakan salah, kita cuma menyampaikan yang kita katakan salah, kita sampaikan yang menurut kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia juga tidak menerima, bukan hak kita. Nah, di situ mungkin ya puncaknya ya, kalau nggak nerima. Kita menyampaikan ini selalu dipremingkan orang ya, merasa ingin benar, ya, dan seolah-olah memaksa. Dari mana kita bisa merasa paling benar, Bang Jihan? Ya, sedang kita tahu takdir. Dari mana kita merasa paling benar menyampaikan? Iya. Kalau kita memahami takdir, sedangkan dari Bang Jihan, ya. sedikit lagi ya, dari lisan Rasulullah sendiri Abu Jahal dan Abu Lahab nggak beriman, apalagi kita. Wajibnya hanya untuk menyampaikan. Hak mutlak Allah itu hidayah. Iya, betul. Oke. Ya itu kembali yang tadi dibilang, kalau kita menyampaikan ya kan tentunya kalau resmi ya kan, afdolnya itu kan di majelis lah, sebutlah seperti itu, kumpul sampaikanlah nih misalkan dalilnya ini, ayat ini. Memang kalau itu diterima tidaknya tergantung kepada diri masing-masingnya yang mendengarkan. Ya, berpulang lah. Seperti itu kan, berpulang kan, seperti itu kan. Dan tinggal kita kan, hidayah kan memang Allah yang menentukan. Nah, maksudnya kita kan nggak tahu seseorang tersebut belum mendapat hidayah. Mana tahu ya kan di akhir ayatnya, ataupun kita kan nggak tahu seperti itu juga. Nah kan tinggal kita lihat aja ucapan dan perilakunya seseorang tersebut. Itu kalau saya lebih kepada itu. Nah, nanti adapun bagi orang yang hakikat ataupun lah marifat, kita sudah mengetahui ciri atau gambarannya, tapi kita nggak mengucapkannya. Seseorang tersebut, wah itu jelek, itu salah gitu tuh. Paham kita juga gitu, maksud cuman ciri gambarannya, oh seperti itu. Ya, akhirnya kan kita lihat di dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sering ribut lah, sering itu berarti kan ciri gambarannya sudah kita udah lihat, cuman kan kita nggak menjustis, itu kan haknya Allah lah gitulah. Kita cuma tahu aja ciri gambarannya seperti itu. Iya, betul. Iya, Jadi kita benar. itu bisa membedakan gitu ya, mana orang yang memang benar-benar gitu ayat-ayat Al-Quran itu kena di dalam hatinya atau gimana gitu kan, pasti kelakuannya juga ikut baik gitu kan. Iya itu maksud saya seperti itu. Nah secara hakikatnya ya dari ciri gambaran ucapan dan perilakunya kita kalau kita menilai masih itu sepertinya umum lah, wajar-wajar aja gitu kan penilaian itu makan. Yang tidak boleh itu kan tadi antara iya dan tidaknya itu kan menjustis misalkan kan begitu. Iya. Tapi kan takutnya jadi fitnah juga gitu. Kamu mentang-mentang emang kamu sendiri udah benar apa enggak? Bang Pares itu kan ini ya, Bang Pares apa, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun itu. Atau wa ahlikum naro itu aja dulu, nggak usah kemana-mana ya kita ya. Iya betul. Itu Bang Jahan, ini kan kalau saya pelajarin ya, misalkan seorang penyampai itu kebanyakannya memakainya kan, misalkan kita tahu lah seseorang tersebut salah gitu, misal ya kan. Tapi kita nggak menjustis dong.
karena itu bukan hak kita. Dengan cara apa? Kebanyakan pakainya sindiran bahasanya, bahasa sindiran lah. Itu yang saya tahu seperti itu seorang penyampai gitulah. Jadi dia tidak memakai frontal gitu secara hukum atau hakim, tapi dia memakai sindiran. Al-Quran itu saya pelajari juga, itu sindiran buat diri kita loh. Sebelum kita nyampaikan ke orang lain, kan kita ke diri dulu. Oh, itu sindiran. Oh, misalkan saya yang jarang sholat, misalkan sindiran di situ, sholat gitu tuh. Itu sindiran buat diri itu. Itu bahasa penyampaian. Sama Rasulullah Muhammad pun begitu memakainya. Pakainya pakai bahasa sindiran. Ya kan di hadis juga ada tuh cara kita untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar itu kan ada 3 gitu, ada 3 kondisi gitu kan. Diam itu justru yang paling lemah gitu. Kalau bisa pakai tangan lah, itu udah paling ekstrim itu kan. Nah dia omongin dulu gitu, masih nggak ngerti juga, ya udah diam aja gitu. Iya. Tapi itu pilihan yang paling lemah gitu kan. Kalau mampu ya kamu katakanlah itu salah gitu. Ya, tapi lebih afdol ininya ya di majelis paling abdol lah, nggak di Istilahnya kalau mau didakwahi, kalau mau diceramahi itu tepatnya di masjid lah gitu lah. Iya, Majelis gitu kan. Iya, itu. Nah, bisa jadi kan orang itu tersinggung kan. Iya, dia nggak berani mendebat, nggak berani dia menyangkal segala macam, kan banyak orang. Karena kan ada juga orang itu macam-macam ya. Ada yang senang menerima nasihat gitu. Ada juga yang tidak terima dinasehati sama orang gitu. Urus saja diri kau sendirilah. Nah itu, Ya, itu mah kalau menurut saya begini Bang Bares ya. Kalau di majelis atau di pengajaran itu lain lah, kalau kecuali ceramah-ceramah. Taklim kan. Di taklim. Ya di taklim penting, wajib itu. Kalau yang di umum tuh ceramah-ceramah itu kan lain itu. Itu kan nahi munkar kan, amar ma'ruf nahi munkar itu penyampaian. Makanya sikapnya itu tadi ada 3 kata Rasulullah itu. Kamu mau pilih diam, membiarkan begitu aja dan kamu nggak usah ikut campur gitu kan? Atau mau katakan bahwa mereka itu salah, terus kasih kita nasihat gitu kan? Nah mau gimana kira-kira gitu? Oke lah, seperti itulah. Jadi intinya seperti itulah Bang Jihan, yang kalau kita koma-koma ya kan, kadang-kadang punten-punten ya, namanya saya manusia ya, kadang-kadang dalam hal menyampaikan ya salah ya, ada namanya manusia, belum tentu benar ya, segala macamnya ya kan. Aman itu Bang Jihan, nggak ada apa-apa. Namanya manusia ya. Namanya manusia ya tak lepas dari kesalahan. Itu aja yang namanya. Tadinya saya pikir mau bahas itu, soalnya kan awalnya kan bahas tafsir gitu kan, berbeda-beda gitu kan. Tafsirnya kenapa bisa berbeda-beda? Bang Den tuh tadi menjawab apa? Ya sesuai dengan zaman lah. Ini kan berlaku pada zaman sekarang nih. Quran itu sepanjang zaman gitu kan. Nah zaman sekarang ini coba buka ayat Al-Quran mana yang relevan dengan zaman ini gitu kan. Makanya itu terjadilah penafsiran itu berbeda-beda. Karena setiap para pentafsir itu, para mufasir itu disesuaikan dengan zaman yang kita alami sekarang ini gitu. Kayak gini Tapi Bang dia Jihan, tidak keluar daripada inti maknanya. Yang inti itu dia nggak keluar dari situ. Misalkan dulu tafsir kan itu kan gini ya. Gini, menambah dikit yang Bang. Itu kata wujud dari Al-Baqarah sampai habis nggak ada Bang Siwong. Dari mana timbul kata wujud dibuat ulama? Bukan kita ikut-ikutan, kita harus tadabur itu. Dari mana? Dibilang bikin muasar itu wujud kidam bako al-mukhalafatul hawadis al-qiyamu binafsi. Dari mana qadar iradat sama basar? Dari mana kata itu aja dari wujud. Oke, sebentar ya Bang Denny. Oke. Ini hasil dari saya diskusi semua ya. Dari saya hasil saya makola atau kias saya semua, saya coba bertanya. Hasilnya memang itu alim ulama itu dia beberapa ayat, banyak ayat lah, dia akhirnya didapatkan 20 sifat lah, seperti itulah. Nah yang disebut 20 sifat di sini memang makolanya ulama, tapi dia rujukannya Al-Quran, cuman kitanya aja nggak tahu ayat apa gitu doang.
PR buat kita nih, kok bisa ada sifat 20 ini, dari mana asalnya? Kita pelajari dulu ayat itu, banyak nanti ketemu gitu loh. Tapi ini memang makalah ulama, makanya berbeda. Ini punten nih, saya misalkan sifat wujud ya. Sifat wujud saya nggak larikan ke Allah, karena Allah memang laisa kamitslihi syai'un. Terus larikannya kemana? Bahwa Allah itu berhak menciptakan, memelihara, dan segala macamnya lah, dengan wujud ada. Contohnya ya langit, ya berikut isinya, bumi berikut isinya. Jadi kalau saya nggak larikan ke Allah sifat wujud itu, wah, Allah itu udah malah menciptakan, itu ya sifat wujud ada gitu loh. Wujud nyata, kita bisa lihat dengan ilmunya, dengan rahmatnya Allah. Nah, saya pemahamannya larinya ke situ, bukan larinya ke sifat wujud. Allah itu wujud ada, enggak. Saya nggak ke sana larinya. Kenapa? Karena ada di situ laisa kamitslihi syai'un. Jadi nggak saya bahas Allahnya. Yang saya bahas apa? Ciptaannya. Dalam hal Allah menciptakan hewan, wujudnya ada hewannya. Gitu. Maksudnya ke tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, itu Bang Dayan masuknya ke situ. Itu kalau saya larikannya ke nantinya ke Allah wujud, puyeng gitu, nggak bakalan. Maka saya bilang simple. Begitu kita bawa, kenapa ada kata wujud itu dari mana Al-Quran? Ini Allah langsung, Allah wujud. Ada arti wujud, jangan dibilang bentuk dulu secara ayat ya. Dari mana timbul? Jadi semakin sepanjang zaman ini Bang Cio, agak mudah dari pemahaman ulama yang dulu. Karena udah simple, orang udah semakin lama semakin berpengetahuan. Kata wujud itu diambil bikin ulama itu dari huwal awalu, huwal akhiru, huwal zohiru, huwal batinu. Baru deh ilmu. Dari situlah diambil bikin ulama itu. Nih Om Denny, kalau misalkan Om Denny pemahamannya tadi wujud itu, misalkan nih Om Denny punten ya, pasti kan yang ulama-ulama yang lain kan bertanya, ya kan, dalilnya mana segala macam, bisa nggak dijelasin secara jelas rincinya seperti gini nanti? Ya, kalau mau. Nah itulah jadi punten Ya sebenarnya. bisa dijelaskan, diterangkan. Iya, bisa, nanti semua. itulah tafsir-tafsir tadi masuk ke sama Bang Jihan. Nah itulah nanti tafsir-tafsir yang berbeda. Misalkan tadi Bang Denny menafsirkan seperti itu, ini dalilnya dari walawul akhiru, misalkan ulama lain berbeda lagi. Oh, saya juga punya dalil sama ayat Al-Quran juga, gitu kan? Ya, sifat wujudnya dari ini. Kan, itulah yang bedanya gini. Perbedaan seperti itu, gitu loh, ya, Bang Denny. Bedanya kan gini, mencari titik yang lebih dekat. Sebenarnya itu, ini kan Bang Cio tadi mengatakan wujudnya wujud ciptaan kan gitu kan. Yang di situ ditekankan ulama Allah. Ini sifat kan Allah di situ. Ini kan gini Om Denny, saya garis bawahi dulu loh. Itu kan makalah ulama, ucapan ulama, ya kan, yang seperti itu dong. Siapapun itu manusia ya ulama, sebutlah ya, itulah makalah ulama. Nah dari makalah ulama inilah gitu loh, akhirnya tafsirannya berbeda-beda gitu loh. Nah hakikatnya ya kita kembali ke Al-Quran lagi, bahwa Allah di situ udah laisa, udah balik lagi. Kalau saya simpel gitu Om Den. Tadi yang menjadi berbeda-beda tafsiran itu yang tadi Om Denny yang tadi jelasin, misalkan bahwa sifat wujud itu Om Denny dapatnya dari wal awalu wal akhiru, dijelasin sama Om Denny begini ya kan, penjelasannya seperti ini. Nah ulama yang lain kan tentunya berbeda. Saya juga punya dalil dari ayat ini gini. Abang Cilang, ada nggak salah satu anunya itu dari ulama itu, dalil atau perkataan ulama atau makalah ulama tentang wujud itu? Iya, kan tadi di awal saya sudah bilang sifat wujud itu hasil dari kajiannya para alim ulama,
nggak ada. Nah, alim ulama dari mana? Tentunya rujukannya Al-Quran juga. Cuman makolah ulama ini didapatkan nanti sifat yang 20 gitu loh. Cuman PR untuk kita. Nah ini loh awal saya ngomong nih, saya balik lagi ya. Saya nggak lupa nih. PR untuk kita, kok bisa ulama mengatakan ada sifat 20? Dari mana nih ulama ini dalilnya? Apa? Nah itulah PR kita harus cari ayatnya apa, bisa dijelasin seperti ini, masuk bentrok nggak dengan Al-Quran atau selaras dengan Al-Quran. Itulah yang tafsiran kita, itulah PR kita gitu loh, maksudnya Bang Udin. Itulah kita, PR kitanya di situ gitu loh. Sebagai generasi ini ya kitalah PR-nya, kita sambil belajar supaya tahu nih arah alim ulama ini, dia bisa mengatakan ada sifat 20 atau Nur Muhammad ke ataupun apa. Tentunya mereka orang mempunyai dalil ayat. Dari ini misalkan ngambil 10, 20, 30 ayat, akhirnya dapatlah 20 sifat gitu loh. Itu sebenarnya mah. Kitanya aja yang nggak tahu ayatnya Iya, apa. makanya tinggal dicek aja nanti Bang Ciwang. Iya, itulah maksud saya itu. Maksud saya itu PR buat kita gitu loh, sebagai kita untuk kajian. Yang didapatkan ya kita juga, buat kita juga. Saya rasa kalau memang soalnya itu adalah akidah gitu ya, itu semenjak dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir, bahkan sampai ke kita pun, kalau memang ulamanya itu lurus, itu akan sama loh hasilnya loh. Ya, Walaupun ya di penafsirannya yang berbeda-beda, Ya. tapi pada kesimpulannya itu pasti sama gitu. ya, Seperti ya. tadi lah kata Bang Den ya, wal awalu wal akhiru wal zahir wal bat. Dia mau diartikan apa coba sok? Karena itu memang ayat itu jelas gitu. Mau diartikan apa coba? Pasti sama gitu kalau ulama lurus tuh. Ya, ya itulah. Sekarang kita ambil wujud lah. Kalau wujud kan, kalau Nabi kan pernah ya menyebutnya kan, ada di hadis itu. Wujud itu wajibul wujud kan namanya juga. Rasulullah pernah menyebutnya, walaupun memang kata wujud itu tidak ada dalam Al-Quran. Cuma kadang-kadang kita ini arti wujud saja tidak tahu. Ini secara arti aja, coba terjemahkan wujud itu apa. Karena disinilah salah makna gitu. Orang itu wujud itu, kalau sudah mengatakan wujud, itu artinya malah kebentuk, kerupa gitu. Padahal bukan itu. Wujud itu artinya keberadaan. Ada ya, gitu. Ya, itu. Ya, Nah makanya, itu disitulah terjadi persimpangan Bang Ciwong. Iya betul. Maksud saya kan PR kita nih dalam hal orang mengasih informasi ke kita, ya kita nggak gampang-gampangnya lah. Kita seleksi dulu, betul nggak nih? Kita cari Al-Quran referensinya. Walaupun misalkan saya tarik ke situ ayat itu Bang Ciwong, dari ulama yang dulu sampai saat ini mesti dari itu diambil. Tapi kalau ada yang membilangkan yang lain, itulah perlu dicurigai lama. Nah itu perlu dicurigai yang kayak gitu. Jadi Bang Ciwong nggak bawa ke lain gitu. ya itulah, karena kan berbeda-beda dalam hal kita, dalam hal pengajaran ya. Ini enggak yang di buku sifat 20 itu wujud itu apa ayatnya tuh yang umum tuh yang sering dulu dibaca-baca itu sebetulnya sama posisinya Bang Udin seperti Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kan nggak ada juga sebetulnya. Itu ulama yang merangkum itu, dia diambil dari Al-Quran, dari berbagai macam surat dan ayat itu, gitu kan. Iya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, itu kan semua disebut dalam Al-Quran. Itulah nama-nama Allah yang 20. Yang tinggi. Nah itu sama dengan sifat 20. Seperti itulah. Maksud saya, kitanya ketika kita menjelaskan, ya kitanya harus ya memang mempunyai dasar, yaitu Al-Quran tadi. Kok bisa seperti itu? Ini loh ayatnya, jelasin seperti ini. Nanti ayatnya ini nyambung dengan ayat yang ini, ayat yang ini nyambung dengan ayat yang ini. Nanti ketemu, oh intinya ini. Itu dapat nanti buat kitanya. dulu Kan misalkan gini Bang Ciwong, Bang Udin, misalkan gini, kan pertamanya yang sifat 20 itu kan wujud ya. Wujud udah jelas itu, kalau di Al-Quran nggak ada kan, hanya Nabi saja yang pernah mengucapkan itu. Kemudian kidam ini asal katanya dari apa? Itu diambil dari Al-Quran. Qaddam tu akdamu, itu dari situ gitu kan. Itu dari Al-Quran juga sebetulnya gitu. Terus kan bako wa abqo, itu sama di situ. Artinya baka, kekal gitu kan.
terus nanti mukhola, cobalah ditemui mukholafatul lil hawadis, itu semua ada. Nah, itu ada, cuman maksud saya gini Bang Jihan, kitanya aja yang nggak tahu. Itu ada orang sebenarnya mah. Punten ya, punten nih, saya pribadi pun Jangan dibilang nggak- kita yang nggak tahu. Yang nggak Sebentar. tahu itu kan nggak tahu. Om Denny, Om Denny, sebentar. Kitanya aja, nih alim ulama sudah mengatakan misalkan sifat 20 ataupun asmaul husna. Nah, sedangkan kita tuh nggak tahu kenapa bisanya ada sifat ini muncul. Alim ulama dari hadis dari ayat ini ke ayat ini ke ayat ini ke ayat ini tuh ada semua dijelasin semua macam, enggak adalah sifat tuh. Nah, kitanya aja yang nggak semua bisa kita dapat gitu loh. Belum. Makanya. Nah, itu kan tahap Mereka belajar. aja yang pada nggak tahu, kalau kita mah alhamdulillah di sini. Ya gitu, maksud saya gini, kebanyakannya. Makanya Al-Quran itu Bang Siwong dibilangkan tegas tuh, afala tadabbarun, bukan sekedar tafakkarun, bukan Tapi- sekedar itu doang. Tapi gini lah, punten ya Bang Jihan, Bang Denny. Dalam hal memaknai sifat wujud aja yang saya pelajari juga, saya juga pasti mempelajarinya lah ya. Dalam hal itu, kita juga mungkin ada perbedaan, wajar ya, perbedaan. Saya sifat wujud itu nggak larikan ke Allah. Punten kalau orang makrifat, toriko segala macam, itu larinya pasti ke Allah. Itu yang saya dengar, yang saya Jadi sering gini, interaksi. Bang Bentar. Siwong ya. Ya sebentar, Bukan Om Denny, cuma- sebentar. Bukan cuma karena laisa kami selihi syai'un itu yang tidak bisa dilihat dengan penginderaan mata. Masih banyak makhluk dia yang lain nggak bisa dilihat dengan penginderaan mata. Iya, Walaupun maksud- ada nama. Iya, maksud saya gini Om Denny, sebentar ya. Maksud saya gini, untuk saya bisa memudahkan logika saya masuk gitulah. Sifat wujud ini kan kepunyaan Allah kalau saya Ti. Nah, kepunyaannya Allah ketika Allah menciptakan itu wujud ada gitu loh. Apapun itu Allah berkehendak, berkuasa. Nah, itulah sifat wujud ada. Apa yang Allah ciptakan? Jin, malaikat, langit, bumi, gunung, matahari, bulan, ada gitu. Nah, itulah sifat wujudnya Allah gitu. Wujud itu kepunyaan Allah kalau saya berlogikanya seperti itu. Oke, itu Bang Siwong. Penjelasan Kalau saya, kalau saya, makanya kalau saya saya- nggak larikan ke Allah supaya apa? Pasti nanti perdebatannya panjang. kayak gini, kalau saya bawa gini gimana mendekatinya? Pakai ayat lagi ya. Yang bukan Allah ya, dia bukan ada secara Al-Quran. Ini dengar yang selalu saya bawa ya. Ayah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang selain daripada Allah yang nampak ini, yang maupun gak nampak, itu kuasa dia. Dari ayat, di tiap-tiap sesuatu. Mana mungkin, coba, jangan pakai ayat, gak terbantah deh kan. Yang bukan Allah yang udah dia ciptakan, mau malaikat, mau nabi-nabi, mau cacing. Kenapa pakai ayat? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu berkuasa di tiap-tiap sesuatu. Bukan ada. Kalau ada itu kata wujud dari ulama tadi, semua ulama yang dari terdahulu, itulah dari kata sumbernya tadi yang saya bilang. Kalau ada yang menyimpang dari itu perlu dicurigai ulama. Boleh tanya semua. Oke. Sebentar ya. Saya sebentar lagi mau bentar subuhan. Intinya gini, memang ada perbedaan lah, ya kan, wajar lah ya. Nah, kemudian itu rahmat juga. Intinya gini, kalau saya memandangnya bahwa kepunyaan Allah lah yang ada di langit dan di bumi, kepunyaannya loh. Nah, untuk kitanya ayat yang tadi sampaikan Om Denny, untuk kitanya apa? Ini kan petunjuk untuk diri kita nih. Misalkan nih sebelum kita sampaikan ke orang lain, itu kekuasaannya kita apa gitu loh. Itu kepunyaan Allah semuanya. Nah, untuk kitanya bisanya apa? Untuk diri kitanya supaya kita bisa jalankan ayat ini. Ya, tadi nanti larinya kan ke ucapan dan perbuatan. Apapun itu, semuanya itu kepunyaan. Kalau saya larinya ke kepunyaan, jadi saya nggak larinya nantinya ke Allah lagi gitu loh. Karena sudah digaris bawahi laisa kamitsli syai'un. Makanya apapun itu, termasuk wujud, termasuk asma, termasuk apapun, itulah kepunyaannya Allah semuanya.
Nah, itu kepunyaan Allah untuk siapa? Ya untuk makhluknya, untuk supaya jadi petunjuk, supaya jadi selamat dunia akhirat. Silahkan pakai semuanya, itu kepunyaan Allah itu. Nah, kalau Oke. saya mungkin Ah, ngomongnya seperti ini itu. oke. Jadi kan saya paradok bukan ya. ke Allah Ini lagi. enggak, ini perkataan Bang Ciwong yang saya ikut. Kepunyaan Allah, ya. Jadi punya kita mana? Kan ini kan paradok. Sedangkan Bang Ciwong udah mengakui kita ini punya dia. Kok masih ada lagi mengaku kita? Punya kita yang mana? Kan ada Begini, dua. Om Denny. Ah, Om coba. Denny, semuanya itu kepunyaan Allah. Semuanya ya, yang ada di langit dan di bumi berikut seisi-isinya, itu semuanya kepunyaan Allah. Termasuk kita ya. Diri kita ya. Ya, termasuk kita. Nah, kepunyaannya Allah inilah silahkan dipakai. Apa kepunyaan, misalkan mau nasi makan, ya kepunyaan Allah semua itu. Kita pakai dong. Untuk apa? Untuk kita supaya ada tenaga, bisa hidup. Nasi misalkan, air untuk minum, itu air kepunyaan Allah. Kita pakai itu kepunyaannya Allah. Apalagi istri, anak, itu semua kepunyaan Allah. Ya, kita yang berkuasanya di dalam keluarganya. Itu Om Denny. Ya. Waalaikumsalam. Oke Bang Iyad. Makasih Bang Iyad. Nah, Oke, saya juga mau turun nih Bang Denny, Bang Ciwong, Bang. iya siap Bang Udin. Oke, mungkin gitu Bang Denny ya. Kalau saya simpel dan berlogika untuk diri saya,